Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta UNHCR untuk segera bertindak cepat mencari solusi terkait dengan gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia. Indonesia tidak terikat terhadap Konvensi Pengungsi 1951 di mana tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Selama ini Indonesia melihat gelombang kedatangan Rohingya sebagai isu kemanusiaan. Menko PMK juga memastikan pemerintah akan tetap memprioritaskan warga negaranya dan tidak akan memberikan hak konsesi kepada para pengungsi. Kita merasa terusik, merasa terganggu, merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, maka pertama-tama yang harus kita penuhi, kita layani adalah warga negara kita sendiri. Yang kedua, kita betul-betul hanya menggunakan atas dasar kemanusiaan, tidak atas dasar yang lain. Jadi kalau memang nanti pada akhirnya itu harus kita serahkan urusannya kepada UNHCR yang memang bertanggung jawab itu, ya harus segera kita lakukan, dan sebaiknya pemerintah atau kita tidak akan beri konsesi apapun, termasuk resettlement. Tidak ada, kita akan misalnya menampung kemudian kita berikan tinggal di tempat tertentu, tidak ada. Saudara, Kompas TV sempat mewawancarai Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi di Myanmar. Dalam pandangannya, penolakan Rohingya di Indonesia karena adanya kesalahan informasi dan kurang pahamnya masyarakat tentang kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya. Ia juga berharap negara sekitar Myanmar bekerja sama untuk membantu warga Rohingya dan menyelesaikan krisis ini. Dan berikut kutipan pernyataan Tom Andrews kepada Anda. Well, I've had the privilege of meeting many wonderful Indonesian citizens who care about those who are being persecuted and attacked, not because of anything that they have done, but because of who they are and the God they pray to. The Rohingya have been setting off on perilous journeys across the sea because they are desperate. Desperate because they were attacked as members of a persecuted Muslim minority in Myanmar, and desperate because of the terrible conditions that they have faced in refugee camps in Bangladesh. I understand that there are those who are engaging in hate speech and misinformation about these desperate Rohingya families who are coming to shore in Indonesia. But from my experience, most Indonesians are fair-minded, caring people who have sympathy for these Rohingya victims and understand that they have taken perilous journeys at sea, not because they wanted to, but because they are desperate and see no alternative. I have spoken to Rohingya families who have taken such a journey, and they made clear to me that for them, it was a matter of life and death. Indonesia should be commended for recognizing in your constitution the right to seek asylum. But the government of Indonesia needs and deserves support as it seeks to save lives. That is why UN agencies and other partners are on the job at Indonesian disembarkment sites, working with authorities to provide protection and assistance to those who have disembarked. In fact, more than 75% of those disembarking are women and children. Number one, address the root cause of this crisis and hold accountable those who are responsible for the genocidal attacks that sent hundreds of thousands of Rohingya running for their lives over the Myanmar border. The Myanmar military. They are the root cause of this crisis. Provide Bangladesh with the support that they need and deserve to provide Rohingya humane, livable conditions. Only a fraction of what Bangladesh needs to support the Rohingya is being provided by the international community. There is an urgent need for nations in the region to work together toward a regional solution to the plight of those Rohingya who are in peril at sea. No one state, including Indonesia, should be expected to take this responsibility on alone. Coordinated efforts should include a robust search and rescue operation and support for those nations who provide these desperate Rohingya families with the help that they need.
Kita pantau perkembangan penanganan pengungsi etnis Rohingya. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rizka Devi yang berada di Banda Aceh. Selamat pagi, Assalamualaikum Rizka. Rizka, bisa Anda informasikan kepada kami semua saat ini jadi berapa jumlah pengungsi Rohingya di sana dan mereka saat ini ditempatkan di mana saja dan kondisinya seperti apa? Ya, Adisti dan juga saudara, data dari Pemprov Aceh yang kami terima saat ini, para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh berjumlah 1.684 pengungsi yang tersebar di 5 titik lokasi, yakni Pidi, Sabang, Lusmawe, dan juga Banda Aceh. Namun untuk gelombang terakhir, ada lagi pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh Timur sebanyak 50 pengungsi, sehingga menurut data yang kami olah, total dari pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh yakni 1.734 pengungsi. Dan untuk pengungsi yang tiba di Aceh Timur terakhir, gelombang terakhir, saat tiba juga sudah sempat dipindahkan ke Lusmawe, namun mendapatkan penolakan dari warga setempat yang akhirnya para pengungsi tersebut dikembalikan ke Aceh Timur. Dan menariknya, para pengungsi yang tiba di Aceh Timur tersebut tidak dapat ditemukan kapalnya. Dan 50 dari pengungsi tersebut didominasi oleh laki-laki dewasa. Dan juga untuk kondisi dari pengungsi Rohingya yang saat ini ada di Balai Mesraya Aceh yang sebelumnya tiba di Lamre, Aceh Besar, di Kecamatan Mesjid Raya juga sudah sempat beberapa kali ditolak di beberapa lokasi dan juga hingga saat ini belum ditempatkan di lokasi penampungan dan juga belum diketahui kemana akan dilokasikan para pengungsi Rohingya tersebut. Dan juga untuk kondisi kesehatan saat ini pengungsi yang berada di Balai Mesraya Aceh memang terlihat sehat, dan namun ada satu orang yang kemarin malam sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, namun setelah masa pemulihan para pengungsi tersebut sudah dikembalikan ke penampungan sementara di Mesraya Aceh. Dan juga untuk saat ini para pengungsi Rohingya memang terlihat sudah mulai mengalami penyakit kulit dengan indikasi gatal-gatal, mengingat memang sudah 1 bulan ada di kapal. Dan juga memang para pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Balai Mesraya Aceh tetap diawasi oleh tim medis pemerintah daerah dan juga UNHCR serta IOM. Adisti. Oke, kita akan nantikan bagaimana solusi dan juga penyelesaiannya. Ini soal pengungsi karena pengungsi Rohingya ini jumlahnya tidak sedikit, ada lebih dari 1.700 orang. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Rizka Devi melaporkan langsung dari Banda Aceh.